Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mei selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi D. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tugas kami, yaitu The Balance Scorecard of PT Victory International Futures. Selanjutnya, saya Farel Iqbal Ervanto dengan NPM 265, izin menjelaskan slide 2. Pada slide ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan PT Victory atau yang disebut dengan VIF. VIF adalah perusahaan jasa keuangan yang bergerak sebagai broker resmi di bidang perdagangan berjangka. Perusahaan ini menyediakan akses untuk trading berbagai produk derivatif seperti emas, minyak, dan forex. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2003 dan berkantor pusat di Surabaya. Sampai sekarang, PIF sudah berkembang cukup pesat sehingga memiliki 23 cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, dan Medan. Selain itu, VIF telah memiliki legalitas yang jelas dan aman. Perusahaan ini berizin resmi dari Bapepti serta menjadi anggota ICDX dan ICH. Artinya, seluruh kegiatan transaksi di VIF berlangsung di bawah pengawasan lembaga regulator, sehingga keamanan dan transparansi bagi para nasabah benar-benar terjaga. Saya Diagatus Mahendra dengan NPM 305. Sekarang saya akan menjelaskan analisis lingkungan ekonomi, bisnis, dan industri perusahaan pada perusahaan VIFX. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal lingkungan ekonomi. PT Victor International Future beroperasi di lingkungan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, khususnya pada sektor keuangan dan perdagangan komoditi. Dalam konteks ekonomi global, fluktuasi nilai tukar mata uang, pergerakan harga emas, minyak mentah, serta perubahan kebijakan suku bunga dari bank sentral dunia seperti Fed. Itu memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas perdagangan berjangka. Selanjutnya saya akan membahas soal lingkungan bisnis. PT Victory International Futures beroperasi di industri jasa keuangan yang sangat kompetitif. Terdapat banyak perusahaan pialang berjangka lain yang juga berlisensi resmi dari Bapepti dan bersaing dalam menawarkan layanan, bonus, serta sistem trading yang menarik bagi calon nasabah. Selanjutnya akan menjelaskan lingkungan industri perusahaannya. Nah, industri perusahaan berjangka di Indonesia sendiri berada di bawah pengawasan ketat oleh Bapepti, ICDX, dan ICA. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang aman dan teratur, sekaligus melindungi kepentingan investor. Baik, untuk slide berikutnya, perkenalkan saya Rangga Junko dengan NPM terakhir yaitu 457. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ini sebenarnya dari Victory International Future ini itu memberikan nih, keunggulan dari perusahaan tersebut dan juga nilai utama pada perusahaan dari Victory ini. Dan di sini akan menjelaskan nih bagaimana sih dari orang-orang tersebut itu menjalankan perusahaan dari pialang ini. Nah, untuk yang pertama nih, eh, Victory International Future ini tuh menegaskan bahwasanya mereka itu memiliki fitur dan juga layanan unggul nih yang memang dirancang untuk memberikan pengalaman perdagangan yang aman dan juga nyaman. Terus untuk terus untuk fokus utama pada perusahaan itu sebenarnya adalah bagaimana sih dari mereka yaitu dari PT Victory sendiri, Victory International Future itu memberikan trust atau kepercayaan nih kepada nasabah tersebut seperti kenyamanan dan juga keamanan bagi si nasabah tersebut untuk melakukan namanya trading. Nah, komitmen ini itu yang membedakan dari perusahaan Victory International Future itu dengan komitmen dari broker berjangka lainnya. Nah, di sini itu terdapat ada visi, misi, dan juga komitmen. Di dalam visi ini itu dijelaskan bahwasanya menjadi broker trading terpercaya dengan memberikan layanan terbaik yang diperlukan untuk membantu Anda mencapai tujuan saat trading. Dengan demikian, visi ini tuh sebenarnya menggambarkan orientasi jangka panjang dari Victory International Future untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang kuat. Selain itu, kata dari membantu Anda mencapai tujuan saat trading ini tuh bukan hanya sekedar kata, akan tetapi dari perusahaan Victory International Future ini tidak hanya menyediakan namanya platform. Di sini dia tuh juga berperan nih sebagai mitra strategis bagi nasabah tersebut. Artinya Victory International Future di sini tuh dilihat bukan hanya sebagai penyedia layanan transaksi, akan tetapi dari lembaga yang memberikan nilai tambah melalui edukasi, analisis dan juga pembimbingan, pendampingan seperti itu. Lanjut di bagian misi dari Victory sendiri, ini tuh berkomitmen menyediakan lingkungan trading aman dan nyaman yang memungkinkan trader dari setiap kalangan tuh mencapai potensi tradingnya secara maksimal. Nah, dari penjelasan
misi dari Victory ini itu penggunaan kata dari setiap kalangan mengindikasikan bahwa perusahaan itu ingin membuka akses luas bagi semua tingkat trader termasuk pemula nih. Hal ini tuh sejalan dengan tren modern industri pialang yang menekankan inklusivitas melalui edukasi dan fitur yang lebih ramah pengguna. Nah, untuk yang terakhir nih, di bagian komitmen dari perusahaan Victory sendiri, ini dijelaskan bahwasanya berpegang teguh pada prinsip transparansi dalam segala aspek, memastikan semua transaksi itu perdagangan tanpa konflik kepentingan dan penuh kejujuran. Jadi dalam penjelasan ini tuh, transparansi juga menjadi dasar dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap industri ini. Terutama karena sebagian besar itu masyarakat masih menganggap trading itu sebagai aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan penipuan. Nah, komitmen ini tuh sekaligus menunjukkan bahwasannya perusahaan ingin memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui proses yang jelas dan terbuka. Untuk slide berikutnya di sini terdapat prioritas strategi Victory International Future Exchange. Nah, untuk jangka pendek sendiri itu dijelaskan bahwasanya memperluas nasabah aktif dengan edukasi melalui wakil pialang serta meningkatkan literasi pada masyarakat dan nasabah. Untuk penjelasan ini sebenarnya cukup panjang. Jadi dari strategi jangka pendek ini dijelaskan bahwasanya berfokus pada edukasi nih dan peningkatkan literasi untuk memperluas nasabah aktif. Sementara jangka panjangnya itu diarahkan untuk menjadi pialang berskala nasional dengan standar pelayanan dan kepatuhan regulasi yang tinggi. Hasilnya itu terlihat dari meningkatnya jumlah karyawan bersertifikasi, naiknya kepercayaan masyarakat terhadap trading di PT Victory, jangkauan edukasi yang semakin luas melalui media sosial, serta keunggulan teknologi yang membuat layanan perusahaan itu lebih kompetitif. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada hasil strategi Victory International Future Exchange. Di sini itu terdapat 4 poin. Yang pertama, peningkatan jumlah karyawan bersertifikasi melalui program sertifikasi dari lembaga BNSP yang diikuti secara rutin. Umumnya di perusahaan dari pialang sendiri itu terdapat karyawan yang memang harus mewajibkan karyawan tersebut itu melakukan sertifikasi karena rata-rata dari pialang yang saya temuin itu belum ditemukan nih karyawan tersebut itu belum legal melalui sertifikasi tersebut. Untuk melalui sertifikasi tersebut itu dilakukan di BNSP dan dilaksanakan paling enggak itu 3 tahun sekali. Dan umumnya dari lembaga tersebut itu tidak memberikan iuran kepada karyawan tersebut untuk melakukan tes. Alhasil dari perusahaan tersebut itu harus mengeluarkan iuran tersebut untuk melaksanakan tes pada karyawan yang ingin memperpanjang dari sertifikasi tersebut. Untuk yang nomor 2, meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap trading, terutama kegiatan trading di PT Victory International Future. Nah, di sini rata-rata dari masyarakat nih masih awam terkait dengan apa sih yang namanya trading itu, apa sih yang terkait dengan pialang ini. Nah, fungsi dari Victory ini tuh menjelaskan atau literasi nih kepada masyarakat umum tersebut apa sih yang memberikan kepercayaan dan juga trust lah seperti itu. Dan untuk yang nomor 3, jangkauan pada lapisan masyarakat yang lebih luas melalui strategi edukasi menggunakan sosial media. Nah, dari Victory sendiri ini memberikan edukasi itu melalui media sosialnya seperti di TikTok, Instagram, seperti itu. Untuk yang nomor 4, ini unggul dalam sarana teknologi untuk nasabah dibanding perusahaan pialang kebanyakan. Nah, untuk dari PT Victory sendiri, Victory International Future ini memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi nasabah tersebut itu melalui aplikasi yang memang khusus digunakan untuk trader-trader seperti itu. Mungkin lebih ke aplikasi MetaTrader ya. Selanjutnya, sebelumnya nama saya Cahya Cynthia Destuti dengan NPM akhir 306. Selanjutnya kita akan membahas mengenai balance scorecard. Jadi, apa sih balance scorecard itu? Yang pertama, balance scorecard itu sebuah alat pengukuran kinerja yang menggabungkan aspek keuangan dan non-keuangan. Nah, menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard itu terdiri dari 4 perspektif utama. Keempat perspektif ini sering divisualisasikan sebagai peta strategi yang menunjukkan hubungan sebab akibat antar perspektifnya, di mana kapabilitas organisasi mendukung proses internal meningkatkan kepuasan pelanggan, dan akhirnya berdampak pada kinerja keuangan. Nah, ini untuk dari perspektifnya sendiri, yang pertama ada perspektif kapabilitas organisasi atau pembelajaran dan pertumbuhan yang berkaitan dengan SDM, teknologi, dan budaya. Kemampuan organisasi ini untuk berinovasi dan berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya,
Yang kedua ada perspektif proses internal yang berfokus pada efektivitas proses operasional, di mana efisiensi dan kualitas proses operasional internal untuk memenuhi tujuan keuangan dan pelanggan. Selanjutnya ada perspektif pelanggan yang menilai kepuasan dan persepsi pelanggan terhadap perusahaan. Jadi bagaimana organisasi itu dilihat oleh pelanggan dan pemangku kepentingan utama. Yang keempat ada perspektif keuangan. Di sini menunjukkan hasil akhir perusahaan seperti profit dan pengendalian biaya, di mana kinerja keuangan perusahaan dan profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Nah, selanjutnya langsung saja untuk analisisnya dari perspektif kapasitas organisasi daripada PT Victory International Futures ini. Yang pertama ada tujuan perusahaan. Jadi, tujuan perusahaan itu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan. Ada pula membangun budaya komunikasi yang efektif, serta memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya, dari sisi indikator kinerja utama, yaitu ada jumlah pelatihan dan sertifikasi karyawan, tingkat partisipasi dalam kegiatan pelatihan internal, serta efektivitas komunikasi tim. Lalu ada target yang ditetapkan, ada seluruh karyawan itu diharapkan memiliki sertifikasi profesi yang relevan seperti BNSP dan wakil piala berjangka. Lalu ada juga pelaksanaan pelatihan rutin minimal setiap 6 bulan sekali yang diadakan perusahaan. Nah, yang keempat ada inisiatif yang dijalankan yaitu program sertifikasi, pelatihan rutin internal, evaluasi kerja berkala, dan juga pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup diskusi daring serta pelaksanaan kegiatan kebersamaan karyawan. Hai, halo, selamat siang. Saya Muhammad Rizky Devan dengan NPM 317. Selanjutnya kita masuk ke perspektif bisnis internal yang berfokus ada proses operasional perusahaan. Tujuan strategisnya adalah memastikan proses perdagangan berjalan cepat, tepat, dan aman. Karena kita tahu bahwasannya di perusahaan pialang, 3 poin tadi adalah poin yang menentukan nih seberapa besar tingkat kepercayaan customer ke perusahaan. Indikator yang dipakai antara lain waktu pembukaan rekening, waktu menarikan dana, serta jumlah keluhan yang masuk. Semakin cepat dan minim keluhan, semakin baik kualitas proses internalnya. Targetnya adalah menciptakan proses transaksi yang lebih efisien, lebih aman, dan hampir tanpa keluhan dari sisi nasabah. Karena tentu saja dengan makin banyaknya keluhan, maka makin menunjukkan bahwasannya kinerja perusahaan tuh nggak baik-baik aja, seperti itu. Untuk mendukung itu, perusahaan melakukan serangkaian inisiatif seperti memperkuat sistem keamanan, data agar informasi nasabah terlindungi, meluncurkan produk baru seperti akun mikro untuk menjangkau lebih banyak jenis nasabah, dan memaksimalkan penggunaan teknologi seperti CRM, MetaTrader, dan AutoChartis. Teknologi ini membantu proses internal menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Lalu selanjutnya ada di perspektif pelanggan. Di slide berikutnya kita masuki perspektif ini. Perusahaan berfokus pada bagaimana meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, sekaligus meningkatkan jumlah nasabah aktif dan volume transaksi. Indikator kinerja atau KPI yang digunakan meliputi jumlah nasabah aktif, total volume transaksi tahunan, serta tingkat kepuasan berdasarkan feedback yang mereka berikan. Tentu saja hal-hal ini juga menjadi penilaian karena ketika produk itu baik, otomatis repetisi pembelian akan semakin meningkat seperti itu. Lalu selanjutnya target yang ditetapkan adalah meningkatnya volume transaksi sekaligus bertambahnya nasabah baru yang bergabung setiap tahun. Untuk mencapai itu, perusahaan memberikan layanan edukasi yang informatif bagi para nasabah. Edukasi ini mencakup informasi mengenai harga emas, forex, minyak, dan komoditas lainnya untuk membantu nasabah membuat keputusan trading yang lebih tepat. Dengan edukasi yang konsisten, nasabah bukan hanya lebih puas tetapi juga lebih percaya untuk terus beraktivitas trading di perusahaan. Karena sekali lagi, trading di tempat kita bukan hanya untuk mencari uang atau mencari cuan, tapi juga mengais ilmu. Karena balik lagi, segala bentuk investasi, tanggung jawabnya ada di Anda sebagai investor. Seperti itu. Kita masuk ke slide terakhir di bagian BSC, ya. Ini perspektif keuangan atau perspektif terakhir di bagian BSC. Di mana perspektif ini bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat tumbuh secara stabil dari sisi pendapatan, sekaligus mencegah
menjaga efisiensi biaya operasional agar tetap optimal. Indikator yang digunakan adalah rasio efisiensi biaya dan tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan. Dari indikator ini, perusahaan bisa melihat apakah strategi yang dijalankan sudah tepat atau masih perlu diperbaiki. Target yang ingin dicapai adalah pendapatan yang terus meningkat secara stabil serta biaya operasional yang bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan. Untuk itu, perusahaan menjalankan beberapa inisiatif seperti pengendalian biaya yang lebih ketat, pengembangan sistem teknologi, agar proses lebih cepat dan transparan, dan penerapan CRM yang membentuk otomatisasi laporan keuangan sehingga lebih akurat dan efisien. Dengan langkah-langkah ini tadi, aspek keuangan dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Karena seperti yang kita tahu dalam metode penilaian BSC, perspektif keuangan merupakan perspektif terakhir yang dimana akan membahas segala poin dari awal tadi untuk meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rafli Marsiansyah dengan NPM 426. Di 2 slide terakhir ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis The Balance Scorecard-nya dan kesimpulan dari kunjungan serta pembuatan laporan dari PT Victory International Venture cabang Ciputra Mall. Jadi untuk hasil analisisnya itu, hasil analisis berdasarkan yang kita lalui di lapangan, bahwa keempat perspektif balance scorecard dapat disimpulkan PT Victory International Venture cabang Ciputra World telah menyusun strategi yang terintegrasi dan saling mendukung antar perspektif. Peningkatan kapasitas organisasi memperkuat proses internal yang efisien meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Dan kepuasan pelanggan berkontribusi pada hasil keuangan yang positif. Keempatnya saling berkaitan dan tetap muaranya yaitu tetap kontribusi peningkatan keuntungan yang signifikan, seperti itu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan balance scorecard tidak hanya sebagai alat pengukuran kinerja tetapi juga sebagai sistem manajemen strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi untuk hasilnya yang kita dapatkan adalah balance scorecard ini tidak hanya sebagai pengukuran kinerja tapi juga sebagai sistem manajemen atau strategi manajemen untuk peningkatan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan manajemen strategi dari FIFX dari PT Victory International Ventures cabang Ciputra World ini, yaitu memiliki visi menjadi broker trading terpercaya melalui layanan terbaik edukasi dan keputusan terhadap regulasi. Strateginya berfokus pada perluasan nasabah, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan reputasi dan kualitas layanan. Penerapan balance scorecard menunjukkan keseimbangan antara aspek keuangan dan non-keuangan. Perusahaan meningkatkan efisiensi biaya dan pendapatan, memperkuat kepuasan, serta loyalitas pelanggan, mengoptimalkan proses internal dengan dukungan teknologi, dan mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan serta sertifikasi. Tidak hanya, jadi PT Victory International Ventures ini tidak hanya untuk peningkatan keuntungan, tetapi juga untuk peningkatan kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh PT Victory tersebut. Lalu, secara keseluruhan, strategi yang dijalankan bersifat terpadu dan saling mendukung, di mana peningkatan sumber daya manusia dan proses internal mendukung kepuasan pelanggan serta kinerja keuangan yang berkelanjutan. Balance scorecard berperan sebagai sistem manajemen strategis untuk mencapai visi jangka panjang perusahaan. Berikut kesimpulan dari saya dan kelompok kami. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Barangkali teman-teman atau Ibu Mei punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom section, nanti dibalas admin. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk kah? Udah tutup.